kita melanjutkan materi kita mata pelajaran kimia di kelas 10 MIA. Pada hari ini kita masuk materi yang baru atau lanjutan juga dari minggu lalu di dalam struktur atom. Atom terdiri atas 3 jenis partikel atau 3 macam partikel, yaitu partikel proton, partikel elektron, dan partikel neutron. Sedangkan elektron yang berada dalam ruang di sekitar inti atom. Pertama kita masuk dalam kelompok atau jenis elektron, merupakan partikel yang bermuatan listrik, yang bermuatan negatif, dan disebut dengan elektron. Elektron itu diberi lambang E min. Elektron diberi lambang E kecil ya, min. Lalu di sini ada keterangan E yaitu lambang elektron yang ini. 0 ini adalah massa elektron yang ini di dalam rumus. Min 1 adalah muatan elektron. Min 1. Jadi elektron ini lambangnya E, massa elektronnya 0, dan muatan elektronnya min 1. Ini yang ada di dalam lambang dari elektron. Kita masuk di poin 2 adalah proton. Proton adalah suatu partikel yang bermuatan positif dan diberi nama proton dan disingkat dengan P. Ini P besar ya. Keterangan P 1 positif 1. Jadi ini dibaca proton atau P 1 positif 1. P adalah lambang proton, ini P-nya. Lalu 1 adalah massa proton, ini 1. Dan positif 1 adalah muatan proton. Ini yang ada di dalam simbol atau lambang dari proton. Kita masuk di poin 3, neutron. Neutron adalah suatu partikel dasar yang terletak dalam inti atom dan tidak bermuatan dan diberi nama neutron. Ini ada simbolnya. Neutron diberi lambang N. Ini N kecil ya, N. Keterangan N adalah lambang neutronnya, ini N. Massa neutronnya itu 1 dan muatan neutronnya adalah 0. Jadi simbol lambang ini dibaca neutron 1 kosong atau N 1 kosong. Ini yang ada di dalam lambang atau simbol dari neutron. Berdasarkan kesimpulan ini atau berdasarkan kesimpulan di atas ini, bahwa atom tersusun dari atom, proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron terdapat di dalam atom
sehingga disebut nukleon, atau partikel penyusun inti atom. Sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Jadi pada dasarnya atom itu kita bisa lihat contoh yang ada. Atom ini adalah inti atom dan ini adalah kulit-kulit atom. Jadi yang mengelilingi inti, beredar mengelilingi inti adalah elektron-elektron. Jadi elektron-elektron yang ada di sekitar inti ini ya adalah elektron-elektron yang mengelilingi. Jadi ada min positif yang mengelilingi inti atom. Ya. Sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Jadi elektron-elektron yang ada di sekitar inti ini yang mengelilingi kulit atau mengelilingi inti atom. Itulah elektron-elektron yang ada. Ya. Berikut kita masuk dalam tanda atom. Menurut Moseley, ya ini ada satu pakar kimia, istilah nomor atom adalah jumlah muatan positif atau proton dalam inti atom yang diberi lambang dengan set. Ya ini set. Ya, jadi kita bisa lihat. Ya. Istilah nomor atom adalah jumlah muatan positif atau proton dalam inti atom yang diberi lambang dengan set. Jadi ini setnya. Ya. Massa atom adalah jumlah massa proton dan massa neutron dan diberi lambang dengan X. Yang ini X-nya. Ya, massa atom adalah jumlah massa proton dan massa neutron dan diberi lambang X. Yang ini, ya, setnya ini tadi, ya. Kalau A-nya adalah ada keterangan massa atom, ini A. Jadi ini massa atom. Ini adalah set adalah nomor atom dan ini adalah X adalah lambang atom, atau unsur. Ya. Jadi ini X adalah lambang atom atau unsur. Set ini nomor atom dan A ini massa atom. Jadi ke semua ini yang ada di dalam satu rumus ini, persamaan ini biasa disebut dengan pendapat dari Moseley. Ya. X A set, ya. Ini ada keterangan nomor atom set dan massa atom A, maka tanda atom X dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini tadi yang saya sudah duluan berikan. X A set ada keterangan setnya adalah nomor atom, itu sama dengan jumlah proton, itu sama dengan jumlah elektron yang setnya tadi.
A adalah massa atom, itu sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron, itu A-nya. X-nya sendiri adalah lambang atom atau unsur, ya, X yang ini. Nah sekarang ini Z adalah nomor atom, itu nomor atom sama juga dengan jumlah proton. Kalau Bapak bilang berapa jumlah proton, itu sama dengan nomor atom. Kalau nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Jadi tiga ini sama. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton, itu sama juga dengan jumlah elektron, karena sama dengan, lihat ini, ya. Jadi kalau menentukan nomor atom berarti juga sama dengan menentukan jumlah proton, sama juga menentukan jumlah elektron, ya. Berikut A-nya, massa atom itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, itu sama dengan massa atom, itu sama dengan jumlah proton tambah, jadi digabung, ya, bukan dipisah. Jumlah proton satu, jumlah neutron satu, tidak. Massa atom itu sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Jadi kalau Bapak tanya jumlah proton itu tambah dengan jumlah neutron itu sama dengan massa atom, ya. Massa atom itu sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron, ya. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa mengerti, ya, bisa membedakan nomor atom, massa atom, lambang atom atau unsur. Ini ada keterangan di sini dan bisa dijabarkan di dalam XAZ dalam rumus atau persamaan Moseley, ya, yang ini. Lalu ada contoh Al, aluminium, ya. Ini atom aluminium diberi simbol dengan Al, A besar, L kecil. Ada 27 di atas, ada 13 di bawah. Kalau kita bawa aluminium 27 13, kita bawa ke dalam bilangan atau persamaan Moseley, ya, XAZ. Jadi X-nya adalah aluminium yang ini, ya. Dan kalau kita turunkan, A adalah 27, adalah massa atomnya 27 dari aluminium. Jadi ini 27 adalah A, massa atomnya. Jadi ini anggaplah A. Lalu Z-nya adalah 13, adalah nomor atom. Ini adalah Z-nya. Jadi XAZ. Jadi sama di atas, XAZ, ya. Itu sama. Jadi XAZ. X-nya diganti aluminium, A-nya diganti dengan nomor massanya, dan Z-nya diganti dengan nomor atom dari aluminium. Jadi Z-nya ini diganti dengan nomor atom 13. Ini Z-nya. A-nya diganti dengan 27, ya. Adalah massa atomnya 27. Ya, jadi ini massa atom 13 ini adalah nomor atom. Al ini adalah atom atau unsur, ya. Nah, sekarang kita lihat artinya nomor atom aluminium adalah 13. Itu nomor atomnya, ya, atau setnya. Ini set nomor atom aluminium Al itu 13. Dan massa atomnya aluminium adalah 27. Ya, ini
A-nya, ya. 27. Ini adalah nomor massa daripada aluminium. Nomor atomnya adalah 13. Jadi ditulis aluminium, ya. Nomor atomnya 13 dan nomor massanya adalah 27. Ya. Jadi ini X, ya. A Z Al 2713, di mana dibawa ke dalam menghitung jumlah proton itu sama dengan setnya sama dengan 13, jumlah elektronnya juga 13 karena di sini tadi, ya, jumlah proton itu sama dengan jumlah neutron. Ini jumlah proton itu 13. Jumlah elektronnya juga 13. Ya, bisa dilihat. Ya, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi sama-sama 13. Jumlah elektronnya 13, jumlah protonnya 13, ya. Lalu jumlah neutronnya A kurang Z, di mana A tadi itu adalah massa atomnya ini 27. A, massa atomnya 27. Itu dikurang dengan set. Setnya adalah nomor atom. Ini 13 nomor atom. Ini tadi nomor massa. Nomor massa. Jadi nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massa dikurang nomor atom. Jadi 27 kurang 13. 27 kurang 13. Hasilnya 27 dikurang dengan 13, hasilnya 14. Itu adalah jumlah neutronnya sama dengan 14. Ya, jumlah neutronnya 14. Ya, sekarang Bapak berikan PR. Ada PR, ya. Jadi X, ya, 24 12, ya, dan X 14 7. Ya, X ini adalah atom, ini A-nya adalah massanya, 12 ini adalah nomor atomnya, ya. Begitu juga X adalah atom atau unsur, 14 ini adalah nomor massanya, dan 7 ini nomor atomnya. Jadi kalau kita bawa ke dalam rumus Moseley, X A Z, ya. Begitu juga yang ini X A Z, ya. Nah, lalu anak-anakku diminta atau mencari ada berapa jumlah proton. Jadi yang dicari adalah tentukan ada berapa jumlah proton, ya, sama dengan ini. Ada berapa jumlah elektron dan ada berapa jumlah neutron. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan PR dengan baik, ya. Dan kalau sudah dikerja, tolong dikirim ke WA saya atau email saya. Jangan kirim ke WA grup, ya.
karena Bapak mau periksa PR-nya masing-masing anak-anakku di kelas 10 MIA. Jadi kalau sudah dikerja PR-nya ini, tolong dikirim secepatnya di WA saya atau di email saya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerjakan PR ini dan diselesaikan dengan baik dan dikirim juga secepatnya. Mudah-mudahan anak-anakku pada kesempatan ini mengerti apa yang diberikan Bapak pada hari ini. Saya pikir cukup sekian dan terima kasih.